yang transfer uang ini jumlah totalnya kalau nggak salah memang 40 miliar ini kalau kita itu. Nah itu masuk ke rekening PBNU memang. Dan yang punya akses terhadap rekening itu pasti bendahara umum. Nah ini artinya apa? PBNU sudah terikat 40 miliar di awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang nanti PBNU pada ujungnya ternyata tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang digugat adalah orang-orang yang membuat komitmen uang puluhan miliar ini. Siapa gerangan orang-orang itu? Ya saya nggak tahu, tapi yang punya akses dengan ini kan pastinya bendahara umum. Jaminan di bank? Deposit SDM ya. Berapa besarnya? 700 sekian miliar lah. Wah, gede banget. Gede banget. NU aja bikin kampus sampai sekarang nggak kelar-kelar. Bikin rumah sakit harus kerjasama dengan Siloam segala macam. Artinya memang NU nggak punya duit sebesar itu. Memang masa NU dipaksa untuk ngutang ke bank sih? Ini bukan lembaga yang ini kan lembaga-lembaga nirlaba semua. Dan termasuk membangun sarana prasarana. Iya. Loh, saya nggak ngerti kan? Saya juga nggak. Ini kan punyanya NU. Kenapa kemudian? Dan komposisinya berapa? Kalau komposisi di situ saya sebenarnya agak kurang agak lupa ya, karena memang banyak sekali halamannya gitu dan saya masih memegang itu, nanti saya cek lagi. Tapi kalau tidak salah itu 70-30, 70 untuk pengelola dan 30 untuk PBNU. Tapi kalau kita mau melihat konfigurasi pertempuran hari ini di PBNU kan sudah kita bisa baca itu. Roisam dengan Sekjen dengan PBNU di satu sisi. Di satu sisi sini sendirian itu kan Yahya Khalil Stakuf. Artinya ini kan sudah tergambarkan seperti ini. Siapa yang ingin membuang siapa. Kan yang ingin dipecat kan sebenarnya Yahya Khalil Stakuf awalnya. Artinya ya mungkin dia yang dianggap batu sandungan, Bang. Saya kebetulan agak sedikit paham. Kalau bisa dibilang agak sedikit, saya menganggap saya bukan agak sedikit paham, tapi saya paham sekali gitu. Ini saya udah mulai naik. Iya. Saya paham sekali gitu. Saya pastikan memang persoalan konflik di PBNU itu karena persoalan tambang. Kalau ada Gus atau Kiai yang menolak bahwa ini bukan karena tambang, ayo debat sama saya. Silakan debat, mau Kiai mau pakai sorban saya hadapi. Saya untuk kiai-kiai yang doyan uang yang hanya mencari cuan di dalam tubuh PBNU itu, saya udah anggap bukan kiai lagi. Saya anggap dia penumpang gelap di NU. Dia hanya ingin membajak jubah-jubah kesalehan. Nah itu cuitan saya itu. Karena banyak hal yang kemudian saya ketahui ketika saya diminta oleh salah satu pengurus PBNU sebenarnya untuk melakukan due diligence terhadap proposal bisnis ini. Proposal bisnis tambang ini dari salah satu perusahaan gitu. Saya sebenarnya tidak punya basis keilmuan tentang mempelajari due diligence terhadap proposal bisnis itu. Kita runut dulu bahwa PBNU menerima IUPK, izin usaha penambangan khusus atas wilayah tambang bekas KPC Kaltim seluas sekitar 25.000 hektar. Oke. Ya. Kemudian itu Perpresnya itu nomor 70 yang dikeluarkan oleh Jokowi tadi. Ya. Maka kemudian ketika NU menerima itu, Anda diminta oleh pengurus PBNU untuk mempelajari itu. Ya. Due diligence itu. Ya. Ini saya mencoba untuk menghubungkan pasal-pasal yang saya terima ya. Due diligence itu dari perusahaan mana? Perusahaan namanya APN, PT APN. Di sini di catatan saya PT Anugerah Perdana Nusantara. Iya. Oke. PT APN itu. Ya, dan PT yang ada di NU itu yang akan menjadi partnernya itu adalah PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara, betul? Iya. Oke. Silakan lanjut. Saya menceritakan ini entry point ketika saya terlibat. Oke. Saya tidak ada kepentingan apapun. Cuma saya ya karena saya menganggap siapa tahu saya bisa menemukan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk NU. Karena saya betul-betul ingin menjaga NU. Saya tidak ingin menjaga PBNU karena memang saya bukan orang PBNU, tapi saya ingin menjaga NU saja. Nah, kemudian saya pelajari dan memang banyak sekali beberapa klausul Puang yang tidak menguntungkan NU dalam perspektif saya. Tidak menguntungkan sama sekali, seperti beban-beban biaya deposit kepada Kementerian SDM yang harus ditanggung oleh NU. Kemudian sarpras juga yang harus ditanggung oleh NU.
sarana prasarana, akses jalan terhadap lokasi tambang segala macam itu harus dibangun. Bahkan sampai kerusakan alat berat sekalipun itu harus ditanggung oleh NU gitu. Padahal ini kan perusahaan pengelola yang menyediakan alat berat dan seterusnya. Ini kenapa kok bisa nggak fair seperti ini prosesnya? Ya itu bukan urusan saya sebenarnya. Cuma saya menemukan klausul-klausul itu yang justru lebih memberatkan NU. Saya nggak mau NU ini hanya menjadi platform, menjadi sapi perah. Karena bagaimanapun NU ini adalah bukan lembaga yang harus mencari keuntungan memang. Tapi saya paham NU itu tidak punya uang. Sementara NU harus punya cita-cita besar yang ingin mendirikan universitas, rumah sakit, fasilitas pendidikan dan seterusnya. Sama seperti Muhammadiyah yang sudah meninggalkan NU secara kredibilitas keuangan kan sudah luar biasa. NU karena memang orang-orang Nahdien kultural ini petani, orang-orang melarat, petani kentang di Wonosobo. Jadi banyak sekali petani-petani di Malang, Lumajang, Jember, Tapal Kuda dan seterusnya. Ini kan orang-orang biasa gitu yang tidak bisa memberikan kekuatan dan kontribusi keuangan. Sehingga saya paham, oke, sepanjang ini harus menjaga NU dari loss, ya, dari kerugian atau perlakuan tidak adil dari pengelola tambang, saya akan lakukan. Perjanjian macam apa seperti itu? Itu sebenarnya masih bersifat proposal bisnis. Saya nggak paham gitu, Bang. Kenapa kok proposal bisnisnya itu sezolim itu ketika itu? Tunggu dulu, supaya penonton kita paham ini Gus. Jadi pemerintah dalam hal itu pada saat itu adalah pemerintahan Jokowi memberikan konsesi tambang kepada NU. Ya. Artinya ini punya NU. Tetapi karena NU bukan perusahaan tambang, maka harusnya menggandeng pihak lain. Ya. Nah, datanglah yang namanya PT Anugerah Perdana Nusantara itu tadi. Kurang lebih begitu mungkin ya, prosesnya. Ini punya siapa Anugerah Perdana ini? Terafiliasi dengan siapa? Kalau PT Anugerah Perdana Nusantara itu yang tercatat sebagai direksi di situ namanya Suhat. Suhat. Ya, saya tidak tahu terafiliasi ke sana, tapi ketika saya tanya-tanya, saya dengar-dengar katanya terafiliasi dengan Boy Thohir. Boy Thohir. Ya. Okay. Nggak apa-apa, saya ucapkan aja hal-hal yang seperti ini. Jangan anggap uang saya akan menutupi itu. Enggak, saya sedang mencoba untuk mengidentifikasi saja, karena kan logikanya harus urut ya. Iya. Jadi datanglah itu. Maka kemudian adalah usulan apa sih namanya tadi itu perjanjian itu apa? Proposal bisnis itu. Seperti itu bunyinya. Bahwa jaminan di bank, deposit SDM ya. Berapa besarnya? 700 sekian miliar lah. Wah, gede banget. Gede banget. NU aja bikin kampus sampai sekarang nggak kelar-kelar. Bikin rumah sakit harus kerjasama dengan Siloam segala macam. Artinya memang NU nggak punya duit sebesar itu. Memang masa NU dipaksa untuk ngutang ke bank sih? Ini bukan lembaga yang ini kan lembaga-lembaga nirlaba semua. Dan termasuk membangun sarana prasarana. Iya. Loh, saya nggak ngerti kan? Saya juga nggak. Ini kan punyanya NU. Kenapa kemudian? Dan komposisinya berapa? Kalau komposisi di situ saya sebenarnya agak kurang agak lupa ya, karena memang banyak sekali halamannya gitu, dan saya masih memegang itu, nanti saya cek lagi. Tapi kalau tidak salah itu 70-30, 70 untuk pengelola dan 30 untuk PBNU. Tapi ini harus di cross check ulang. Termasuk juga yang katanya punya Boy Thohir segala macam itu memang tidak terkonfirmasi. Tapi ketika saya dengar-dengar memang endorsement dari pihak Pak Jokowi itu juga dulu memang dikelola bersama Boy Thohir. Itu yang saya dengar-dengar gitu. Dan saya nggak tahu, mungkin juga karena endorsement dari Pak Jokowi inilah kemudian Boy Thohir merasa confident, seberat apapun klausulnya, setidak adil apapun klausulnya, ya pasti dia akan mengelola gitu. Mungkin ya, kurang lebih. Secara psikologi saya nggak tahu. Mungkin harusnya Pak Boy atau Pak Suhat datang ke sini. Semoga saja mereka mau ya. Wah, harusnya mau sih. Ya. Oke. Nah, ini saya jadi Pak Jokowi, bagaimana kita mencoba bisa memahami logika ceritanya dengan ada nama Pak Jokowi tadi itu? Sebenarnya begini, Bang. Tambang ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Bukan personally. Bukan personal Pak Jokowi, karena Presiden. Oke. Itu kenapa saya kemudian sempat meminta kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya untuk datang ke Presiden Republik Indonesia, which is hari ini adalah Pak Prabowo. Oke. Karena itu diberikan oleh Presiden, bukan diberikan oleh Pak Jokowi.
Jadi hari ini ketika dia tambang ini akan dioperasionalkan, akan dilakukan, ya harus minta dulu petunjuk kepada Presiden Republik Indonesia. Yang kebetulan Pak Prabowo, dan sudah dilakukan. Oh, oke. Sudah dilakukan, saya tidak tahu persis bagaimana isi pembicaraan itu. Tapi memang pertemuan itu dilakukan oleh Pak Yahya Stakuf bersama Pak Prabowo itu setelah hasil due diligence itu keluar. Mungkin juga due diligence dari proposal bisnis ini diceritakan ke Pak Prabowo, saya juga kurang tahu. Oke. Tapi yang jelas buat NU, saya yang cinta NU ini, bagi saya tidak menguntungkan untuk NU proposal bisnis itu. Menurut saya kejam gitu. Kalau begitu bunyinya seperti yang jenengan tadi sampaikan, ya bukan kejam, itu itu, apalagi namanya itu, injak kaki itu namanya dalam bisnis ya. Iya. 70-30, kemudian fasilitasnya dibangun oleh NU sebagai pemilik dari konsesi itu. Bahkan saya dengar itu term pembayaran keuntungannya itu dari kecil nanti akan membesar pada tahun Naik 2000. di belakang ya. Iya. Kita harus membaca apa pada situasi itu? Kalau buat saya sih secara gamblang dan sudah saya cuitkan di sini, ini adalah persoalan personal di dalam PBNU yang berusaha mencari cuan lewat tambang ini. Yang kedua, NU akan dijadikan mesin politik di 2029, entah untuk kepentingan siapa, tapi yang jelas NU menjadi karena dia punya tambang, dia punya massa yang besar secara elektoral, dia punya daya pikat karena berbasis agama dan seterusnya. Ini akan menjadi sangat seksi di 2029, apalagi dia punya uang lewat tambang. Sehingga ini akan menjadi mesin politik yang luar biasa. Jadi menurut saya faktor yang kedua itu, ini akan dijadikan sebagai tunggangan politik di 2029. Sesederhana itu. Wow. Makanya ini mohon maaf Bang, saya pangkas supaya pemirsa juga dan teman-teman Nahdien paham. Kalau bagi saya nih, mending balikin aja tuh tambang. Kita akan sampai ke situ, tapi kita supaya karena ini sudah melebar kemana-mana ternyata ya. Iya. Sebelum sampai pada pertarungan yang katanya akan dibawa untuk pertarungan 2029, saya masih fokus dulu pada inti ceritanya. Kenapa kemudian ujungnya adalah saling pecat memecat? Ya. Apa yang terjadi? Ya karena satu sama lain itu menganggap bahwa satu sama lain itu adalah batu sandungan. Dianggap sebagai kerikil dalam sepatu dalam agenda-agenda besar mereka. Kan pasti begitu. Apalagi orang-orang yang sudah diijon ini sudah terikat dengan uang dan sebagainya. Sehingga dengan segala cara, dengan militansi kekuatan penuh, dia harus menghilangkan obstacle-obstacle yang menghalangi niatannya dia. Karena kalau tidak begini Puang, kalau proyek ini tidak jadi kepada pihak PT APN misalnya, karena uang PT APN itu tercatat masuk ke rekening PBNU itu kurang lebih sekitar 5 kali di sejak Januari 2024. Kami ada catatannya, coba lihat. Wah, ini udah dapat dari mana? Oke. Nah ini 6 miliar. Bahasa dari RTGS-nya itu jaminan kerjasama tambang batu bara. Oke. YUPKA PT BUMN. PT BUMN ini perusahaannya PBNU. Dari Sarana Karunia Perkasa Penjaring, SKPP. Ini perusahaan siapa itu? Yang dari Sama. Ini pasti perusahaan cangkangnya juga. Saya nggak tahu kemudian di divert dari SKPP ini di akhir-akhir transaksi akhirnya menjadi APN, Anugerah Perdana Nusantara. Yang 5 Februari ini kemungkinan juga dari APN. Setelah itu dari APN seterusnya. Jadi mungkin tadinya yang mau dipakai itu PT SKPP. Tapi kemudian dia berubah. Yang mentransfer uang ini jumlah totalnya kalau nggak salah memang 40 miliar nih, kalau kita itu. Nah itu masuk ke rekening PBNU memang. Dan yang punya akses terhadap rekening itu pasti bendahara umum. Nah ini artinya apa? PBNU sudah terikat 40 miliar di awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang nanti PBNU pada ujungnya ternyata tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang digugat adalah orang-orang yang membuat komitmen uang puluhan miliar ini. Siapa gerangan orang-orang itu? Ya saya nggak tahu, tapi yang punya akses dengan ini kan pastinya bendahara umum. Dalam hal ini bendahara yang sebelumnya ya? Iya. Siapa? Pak Good Fund ya? Ya, Good Fund misalnya. Oke. Dan kalau kita mau
melihat konfigurasi pertempuran hari ini di PBNU kan sudah kita bisa baca itu. Rois Am dengan Sekjen, Sekjen dengan PBNU di satu sisi. Di satu sisi sini sendirian itu kan Yahya Khalil Stakuf. Artinya ini kan sudah tergambarkan seperti ini, siapa yang ingin membuang siapa. Kan yang ingin dipecat kan sebenarnya Yahya Khalil Stakuf awalnya. Artinya ya mungkin dia yang dianggap batu sandungan, Pak. Karena mungkin sebagai mungkin nih bayangan saya, ya kan kita nggak bego-bego amat lah meskipun saya nadien jalanan. Karena mungkin Puang, karena di PT BUMN ini kalau kita lihat akte notarisnya, Gus Yahya itu adalah direktur utama sebagai ketua umum kan? Iya, dan juga ketua koperasi. Oke. NU. Artinya betul-betul dia itu memiliki kekuatan dan otoritas penuh untuk bisa menentukan ya dengan perusahaan ini atau tidak dengan perusahaan ini. Oke. Nah ini dianggap obstacle. Itu kenapa dipecat mungkin. Bayangan saya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat di sini, jujur saya tidak mau berpihak kepada siapapun dalam hal ini. Toh buat saya juga tidak ada kepentingan apapun juga. Saya hanya ingin menjaga NU. Tapi kemudian persoalan ini menjadi lebih krusial menurut saya. Dengan Rois Am bergabung dengan mereka ini kan menjadi tanda tanya besar. Bergabung dengan mereka itu dengan pihak yang dua orang yang memecat itu. Iya. Jadi, dan yang menjadi motor terdepan proses pemecatan ini kan Rois Am. Kan Ki Miftahul Akhyar yang dimajukan ke mereka. Kenapa? Karena yang bisa menurut mungkin dari pihak yang kubu yang satu lagi yang bisa memecat kan hanya Rois Am. Kalau Bendum dan Sekjen itu kan tanfid, artinya dia berada di bawahnya ketua umum. Yeah. Nah ini yang menjadi persoalan besar adalah kemudian skornya menjadi 3-1 kekuatan ini. Ya itulah kemudian yang membuat situasinya semakin rumit ketika di daerah-daerah itu juga mulai ikut terpecah belah. Soal tambang. Ini yang membuat saya tuh menangis. Ini saya udah mau nangis nih, Puang. Beneran, Puang. Saya itu menangis. Waktu itu saya awal konflik ini saya di Scotland. Saya nangis ini saya mau cerita sedikit lah soal sentimental saya ini. Saya ini sebenarnya ya bapak saya meninggal aja saya nggak nangis gitu. Tapi ketika sebuah cita-cita besar dari negara ini kemudian rontok begitu saja karena hanya ulah beberapa oknum yang berada di dalam, apalagi ini persoalan tambang, perputaran uang, akan sangat konyol sekali bagi NU kalau NU rontok hanya gara-gara kelakuan pencoleng-pencoleng seperti ini gitu. Itu yang membuat saya sakit. NU itu sudah teruji menghadapi Belanda, teruji menghadapi Masyumi ketika pecah, teruji menghadapi PKI dan sebagainya. Masa hanya kelakuan orang-orang menjadi bajingan di dalam ini kemudian NU harus rontok begitu saja. Ini yang membuat saya nggak terima. Saya nangis itu antara terharu dan marah gitu. Iya, oke Gus. Kami pun juga sebagai bukan orang NU ya, pengurus maksud saya, itu juga betul-betul mempelajari kasus ini. Sekali lagi saya sepakat pada pandangan banyak orang bahwa kalau ada apa-apa dengan NU, maka bangsa itu juga akan ada apa-apanya. Iya. Saya percaya itu. Iya. Nah, kita kembali pada masalah kita ini, apa yang kita sedang bahas ini adalah oke, ada kubu yang mau dipecat dan ada kubu yang mau memecat. Kita tadi sudah membahas siapa saja ada di dalamnya. Tapi kemudian saya ingin menghubungkan dengan yang Cak Isla bilang tadi bahwa sebenarnya ini agenda politik ada di belakangnya. Karena ini adalah forum politik, maka izin saya akan masuk ke situ. Kita lihat bagaimana pintunya itu adalah pintu perusahaan. Dalam hal ini perusahaan tambang. Ya. Pintunya gitu kan. Dari awal tadi Gus Islam mengatakan bahwa ada upaya dan ternyata sudah terjadi. Perusahaan ini tampaknya harus mendapatkan konsesi ini atas nama NU itu tadi. Dalam hal ini adalah PT Anugrah Perdana Nusantara itu tadi yang Anda sebutkan terafiliasi dengan Pak Boy. Ya, orang yang saya kenal. Tetapi ternyata tidak semudah itu problemnya, karena seperti yang Anda miliki dokumennya itu merugikan NU. Maka terjadilah pertarungan. Masalahnya adalah sudah ada uang yang kita tunjukkan tadi, sudah ada yang mengalir.
Ya. Begitu bahasanya kan. Ya. Kepada orang-orang yang tampaknya dipakai sebagai penjaminan bahwa harus dapat barang itu. Ya. Kira-kira begitu logikanya kan? Ya, alat sandranya sudah ada. Gitu dia. Nah, pada saat yang bersamaan memang sejak dari awal tampaknya ada yang merancang agar kemudian ini tiba di tangan orang itu. Bahkan pada ada Kepres ya, Perpres ya. Iya. Perpres yang mengatakan bahwa tidak boleh pemilik lama berada di situ. Iya. Dan pemilik lama itu adalah Bakri Group. Iya. Setahu KPC. saya, ya saya pernah ke sana soalnya ya. Ke KPC itu memang isinya bagus lah. Iya. Gurih ya. Katanya iya, saya nggak tahu. Saya nggak paham soal tambang. Sama. Katanya isinya daging semua. Daging semua katanya itu sampai nilainya kurang lebih puluhan triliun gitu. Seperti itu kah ceritanya? Ya, kurang lebih seperti itu memang. Jadi saya tidak tahu soal sandra menyandra ini. Tapi Puang, kalau kita berbicara tambang, kita berbicara tentang uang, aliran uang dan seterusnya. Saya sempat konfirmasi kepada Ketua Umum PBNU waktu itu, masih belum ada konflik ini, jauh-jauh awal tahun ini. Saya bilang, kenapa PT APN ini kok berani mengirimkan uang kepada rekening-rekening ini? Karena saya udah punya data ini, mungkin jauh sebelum Puang, saya udah punya data ini sejak lama. Kenapa kok berani PT APN ini menggelontorkan uang sampai 40 miliar kalau nggak salah jumlahnya itu? Ya dulu kan kami bersatu gitu. Itu bahasanya. Tapi ternyata di dalam berbagai pelaksanaannya tiba-tiba kok ada laporan 3,5 miliar untuk pengembangan bisnis tambang termasuk nikel katanya. Waktu itu Gus Yahya bilang, setahu saya tambangnya PBNU itu hanya batu bara, kok ada nikel segala gitu. Itu yang membuat Kiai Yahya itu ini kok semakin kemana-mana gitu. Nah itu yang kemudian membuat saya berpikir rupanya banyak orang di dalam tambang ini yang kemudian mencari cuan, mencari keuntungan untuk personal. Saya bilang ke Kiai Yahya waktu itu, ke Gus Yahya, kalau Gus Yahya ingin membela NU dan ingin memberdayakan NU dari tambang ini, oke, kita dukung. Saya bilang gitu ke Gus Yahya waktu saya ketemu pertama kali itu setelah tambang ini. Tapi kalau masih ada personal-personal yang ingin mencari keuntungan di dalam tambang ini di NU, sama sekali kita tidak mau ikut campur di situ. Saya tidak mau terlibat sedikit pun dan tidak mau. Saya kan waktu itu kencang di salah satu podcast Buang. Saya menolak tambang. Karena saya khawatir memang nanti ada orang yang mencari uang di NU tapi pakai sorban. Saya udah bilang begitu tuh, masih ada tuh. Dan ternyata terjadi. Tapi karena memang waktu itu Gus Yahya bilang, saya ingin tambang ini betul-betul untuk NU. Tidak boleh ada kepentingan-kepentingan personal yang cari uang dari tambang ini. Sepenuhnya kalau memang pembagiannya itu misalnya 50, 50, 50, 60, 40, itu harus masuk ke rekening NU resmi tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Waktu itu Gus Yahya masih mungkin masih mesra dengan hari ini yang sekarang sedang head to head dengan beberapa orang. Ya saya bilang oke, kita setuju. Silakan kelola tambang NU karena memang hambatan perjuangan NU itu dari dulu. Kalau giroh kita punya, militansi kita punya. Yang kita nggak punya itu memang akomodasi, logistik yang kita nggak punya. Jadi kita paham, itu kampus-kampus NU, Universitas Nahdlatul Ulama di berbagai daerah itu kan kembang kempis Buang. Nggak pernah maju karena memang tidak ada akselerasi pendanaan itu. Nah ini kemudian yang menjadi pertimbangan saya, oke, memang kalau memang NU itu harus punya tambang, tapi tidak ada politisasi, tidak ada apapun, memang untuk memberdayakan NU kita setuju waktu itu. Sehingga akhirnya saya mau melakukan due diligence itu dan mengawal proses ini untuk memastikan bahwa NU yang diuntungkan, bukan personal-personal di dalam PBNU. Menjadi tidak sederhana Gus sekarang ini, karena saya dengar istana negara mulai tercolek juga di sini. Ya. Ada pejabat tinggi negara, pejabat negara resmi selevel dengan menteri itu tiba-tiba dilibatkan atau terlibat atau entah melibatkan diri, tidak jelas bagi saya gitu ya,
dan kemudian menjadi bahan cerita di level elit bahwa ini ada agenda lain nih, ada agenda politiknya. Jadi betul-betul yang semua katakan begini, isu tambang di NU ini luar biasa kemana-mana. Seperti apa ceritanya, Gus? Setiap pemilu NU itu selalu seksi, Buang. Tapi setelah pemilu memang hanya menjadi wilayah-wilayah konflik. Menjadi pertempuran yang luar biasa, dari menjadi setiap 5 tahun terjadi zero sum game itu di dalam NU. Saya meyakini NU ini dengan tambang ini itu menjadi semakin molek, semakin bahenol gitu, karena NU akan punya uang. Dengan pengaruh elektoral yang luar biasa. Saya koreksi tadi, Puang bilang 30-40. Sebenarnya anggota NU yang tercatat secara administratif itu 120 juta. 120 juta. Terbesar di dunia itu organisasi keagamaan. Langsung menang pemilu itu. Langsung menang pemilu. Ya, oke. Kalau ternyata memang semua orang Nahdien bisa disandra dengan tambang ini, maka ini menjadi menarik untuk 2029. Saya punya keyakinan besar ada peran Pak Jokowi dari awal di sini yang kemudian mendrive trajektori pengelolaan ini kepada Boy Thohir misalnya. Kalau memang ini betul-betul Boy Thohir di belakang ini, di belakang PT APN ini, saya kira memang punya agenda-agenda khusus. Apalagi kalau melihat komposisi pembagian keuntungan yang tadi diceritakan oleh Puang di awal, itu kecil di awal, semakin tinggi di bawah, di ujung. Itu artinya apa? Ada semacam trajektori yang disengaja ketika 2029 NU itu banyak uangnya. Sehingga akomodasi politik dan logistik politik nantinya di 2029 NU itu sudah terpenuhi sendiri. Sudah terpenuhi sendiri, tidak perlu disuntik dari luar. Selama ini kan NU berpolitik, orang-orang NU dijadikan sebagai mesin elektoral itu kan disuntik dari luar. Tapi kalau ini tidak. Sudah disiapin sejak dari awal. Sudah disiapin sejak dari awal dan kita tahu yang menyiapkan siapa. Wow. IUPK ini kan dikeluarkan pada zaman Pak Jokowi. Artinya kalau memang desainnya seperti itu, ini kita gimana ya, mau dibilang kita berprasangka buruk atau berusaha untuk pura-pura tidak berprasangka buruk kan repot juga. Tapi kalau saya melihat NU ini memang desain tambang di dalam NU ini adalah desainnya memang akan dijadikan mesin sekaligus independen secara pendanaan lewat tambang ini di 2029. Untuk kepentingan siapa? Ya mungkin saja untuk kepentingan Pak Jokowi. Dalam hal apa? Pak Jokowi sudah tidak lagi presiden, kecuali untuk anaknya barangkali. Ya itu udah jawabannya. Begitu ya? Ya ini kita sama-sama menggunakan nalar analisis kita dalam politik. Karena satu, dibuatnya kepres pemilik lama. Pemilik lama tidak boleh ikut dalam pengelolaan tambang ini. Dasar pemikirannya apa coba? Kan nggak ada. Emang kalau pemilik lama ikut pengelolaan bekerja sama dengan NU bukannya jauh lebih bagus? Karena pemilik lama seharusnya lebih tahu dong kandungannya seperti apa, nilainya seperti apa, yang daging di mana, yang tulang di mana. Kan yang jauh lebih paham itu seharusnya KPC. Iya kan? Tapi ini diblok oleh Pak Jokowi dengan kepres bahwa pemilik lama tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan tambang bersama NU ini. Demikian juga di Muhammadiyah dan di ormas lain. Dan pemilik lamanya adalah Bakri. Dan di sisi lain ada semacam endorsement dengan orang lain. Kan ini kan sudah semacam koridor-koridor yang sudah labirin-labirin yang sudah disiapkan. Kamu jangan ke kiri. Kalau ke kiri kamu nanti ketemu gang buntu. Kamu ke kanan. Akhirnya ujung-ujungnya adalah pilihan Pak Jokowi juga. Sesederhana itu cara berpikirnya. Apakah kita mau menyalahkan Pak Jokowi dengan konflik PBNU ini? Enggak. Bukan begitu cara berpikirnya. Yang membuat PBNU ini berkonflik hari ini adalah beberapa personal yang berusaha mencari keuntungan pribadi dengan menaiki tambang untuk PBNU ini. Ini lain lagi ceritanya. Kalau soal politik mungkin seperti itu grand design-nya. Tapi soal konflik ini bagaimanapun tidak boleh kita munafik, tidak boleh kita berbohong bahwa ada beberapa personal di dalam PBNU yang ingin mencari keuntungan pribadi lewat tambang ini. Tapi kan terbaca banget ini trajektorinya kalau kayak gini, Gus, bahwa oke, Anda mencoba untuk membuat kanalisasi tadi bahwa ini hanya orang-orang di internal, tapi kan
sudah kelihatan banget ya bahwa trajektorinya memang sudah disusun dengan sangat baik. Orang-orang yang paham sedikit ilmu intelijen itu bisa langsung membaca yang seperti ini. Ya, dan bahkan kalau kita lihat komposisi pembagian keuntungannya kenapa kecil di awal, saya yakin Yahya Khalil Stakuf sebagai ketum PBNU itu memang sudah dirancang tidak akan terpilih lagi di muktamar berikutnya. Wow. Saya yakin itu. Ya kita semua, apalagi teman-teman yang punya daya analisis intelijen lah gitu ya. Semua kan bisa menjadi eliciting gitu. Bisa pemunculan-pemunculan. Nah nanti arahnya itu nantinya di 2029 ketua umumnya adalah orang pilihannya mereka. Dan mereka akan leluasa menggunakan NU sebagai tunggangan politik beserta uang-uangnya. Ini bukan, bagi mereka ini bukan uangnya NU bagaimanapun, ini adalah blessing dari presiden sebelumnya. NU kan cuma sebagai alat untuk numpang lewat saja sebenarnya. Itu dia. Canggih betul cara. Canggih. Nggak sempat kepikiran saya gitu. Saya juga ketika berusaha menganalisis ini selama berhari-hari, saya nggak apa-apa ya bersumpah pemirsa. Wallahi saya sambil nangis. NU ini dari dulu selalu seperti itu. Di zaman Orde Baru, zaman Gus Dur selalu dikoyak-koyak, diuyak-uyak, selalu dicurigai sampai Gus Dur dibuat pemimpin tandingan Abu Hasan, Muktamar Cipasung, Gus Dur ditakut-takuti dengan panser tentara dan seterusnya. NU itu padahal pilar utama di negara ini. Tapi NU selalu dibegitukan dari zaman ke zaman. Dan ini bajingan-bajingan yang di dalam PBNU yang berusaha mencari keuntungan sendiri, mencari cuan untuk kepentingan perutnya sendiri ini tidak pernah berpikir secara historik dan cita-cita para pendirinya. Itu yang membuat saya tuh marah sekali dengan cuitan-cuitan tadi itu. Pada saat yang bersamaan muncul beberapa catatan juga yang tampaknya Gus Islah harus jelaskan ke kita juga. Misal bahwa Yahya Stakuf adalah kaki tangan Zionism dengan mengundang entah siapa yang orang bule tapi kok ternyata sudah mualaf ya, catatan yang saya dapatkan. Yang kedua adalah ada uang ratusan miliar juga dari siapa namanya mantan bendahara PBNU juga. Maming apa namanya bupati di Sumatera Selatan, junior saya sebenarnya dia. Dan segala macam itu. Yang benar yang mana, Gus? Ini saya nanti disangkain jubirnya Pak Yahya lagi. Aduh, saya terus terang enggak. Kalau persoalan yang Maming itu saya enggak tahu sebenarnya. Ya kan saya ini Nadine pinggiran ini Bu. Siapa sih saya? Saya ini mungkin pemirsa ini tokoh-tokoh elit-elit NU ini kan mungkin nggak ada yang kenal dengan saya. Saya biasa aja gitu, orang biasa. Tapi begini, kalau soal Charles Holland Taylor yang menjadi tenaga ahli itu, yang memang orang bule ya. Orang bule mualaf namanya Muhammad Khalil. Nah dia ini bukan Gus Yahya yang bawa sebenarnya, Gus Dur yang bawa. Dan ternyata dia berteman dengan semua orang di NU ya. Termasuk dengan Buya Syafi'i Ma'arif, dengan Gus Mus. Artinya orang ini yang membuat engagement antara NU dengan lembaga-lembaga internasional. Termasuk juga mencarikan dana untuk NU. Pada zaman dulu NU ini kan tidak pernah mau minta bantuan ke pemerintah. Kalau muktamar itu justru orang-orang kampung yang mengharapkan barokah, bawa beras, bawa ini kan orang-orang kampung Nadiin petani-petani itu. Karena memang pemerintah menganak bawangkan NU pada masa itu. Jadi untuk menutupi shortage dari anggaran-anggaran NU itu banyak sekali mendapatkan sumbangan dari filantropi luar negeri. Nah jalurnya itu adalah Charles Holland Taylor ini dari zaman Gus Dur. Dan bahkan Buya Syafi'i Ma'arif juga dari Muhammadiyah juga dekat dengan Charles Holland Taylor. Artinya ini bukan barang baru, tapi buang tuduhan Zionis ini kan bukan barang baru. Ini sama seperti Soeharto yang ingin memberangus musuhnya dengan tuduhan komunis. Sama. Dulu kita ingat nggak Presiden Sudarmono oleh Soeharto dibuat isu bahwa dia keturunan anak komunis dari Cerme, dari Gresik. Karena dia berkonflik dengan Pak Sudarmono, wakilnya sendiri. Artinya kalau hari ini dilakukan oleh orang-orang NU, ya ini bukan barang baru lagi. Hari ini dagangan yang paling laris untuk memberikan stigma buruk kepada orang lain kan Zionisme. Karena Israel lagi nggak populer kan hari ini. Saya kira kalau persoalan itu bukan saya mengatasnamakan Gus Yahya. Saya bukan membela juga Gus Yahya. Karena memang secara faktual
Charles Holland Taylor ini dari sejak zaman Gus Dur memang sudah riwariwi di kantor PBNU. Saya tahu persis itu, dan saya kira Saifullah Yusuf juga tahu, karena Saifullah Yusuf itu teman kuliah saya di UNAS. Jadi kita udah kenal lama lah gitu, dan kita tahu Charles Holland Taylor itu kalau ada seminar-seminar di PBNU, Charles Holland Taylor juga muncul pada masa Gus Dur itu. Ya, saya ungkapkan ini karena agar kemudian nanti orang bertanya, Gus, kenapa forum ini tidak membahas itu? Makanya kita munculkan ya. Tetapi kan lagi-lagi saya sambil bertanya begitu, pikiranku masih pada bagian pertama tadi. Jadi NU mau dikangkangi, dirancang dengan sangat baik, bahkan term waktunya itu sudah disusun. 2027 nantinya akan ada Desember 2026 akan ada muktamar, siapa orang yang sudah disiapin, segala macam. Ternyata ujung-ujungnya itu ada 2029. Kalau begitu ceritanya, wajar kalau Anda khawatir NU bisa saja kecemplung kalau kayak gini. Bisa tercabik-cabik. Dan bahkan begini, Puang, kenapa timelinenya itu seolah-olah betul-betul didesak oleh Rois Am ini untuk segera mempercepat pemilihan ketua baru dan menunjuk PLT-nya itu Pak Zulfa itu. Karena ini terkoneksi dengan timeline pengelolaan tambang juga. Tambang ini harus selesai bulan Desember ini, tahun ini. Tinggal berapa hari? Tinggal 15. Dan itu sudah benar, sudah terjadi. Ya belum terjadi kontrak, masih konflik seperti ini, otomatis timeline itu pasti akan tidak bisa dipenuhi. Tunggu dulu. Berarti ini belum ada kontrak, belum ditandatangani? Belum sama sekali. Loh, saya dengar dari salah seorang tokoh di NU bahwa itu sudah ditandatangani. Sepengetahuan saya nih, dari yang saya pelajari dari berbagai bahan itu, memang dulu Ketua Umum PBNU Gus Yahya itu menandatangani mau bekerja sama dengan PT APN. Ini sudah sempat menandatangani itu. Sebelum uang-uang masuk ini memang sudah ada tanda tangan itu. Tapi kan kemudian ada proposal bisnis yang seperti itu, yang tidak fair itu. Kenapa tanda tangan kalau ternyata belum sepakat dengan proposal bisnis? Kan bukan penandatanganan kerjasama mungkin. Mungkin. Semacam mungkin MOU kali. Ya semacam pre-commitment gitu. Iya, pre-commitment. Jadi mungkin begitu prosesnya. Tapi kemudian berubah jalan di belakangan ini karena bisa jadi Yahya Holil Stakuf mencium ada gelagat yang tidak nyaman dan seterusnya. Atau mungkin juga karena klausul-klausul yang memberatkan PBNU itu. Mungkin juga. Sekarang bagaimana nasib dari konsesi tambang itu sendiri di tangan NU? Sepengetahuan saya belum ada satupun kontraktor pengelola tambang yang sudah membuat MOU dengan PT BUMN. Saya dengar ada pihak yang bersedia untuk membalikkan keadaan. Jadi bukan lagi 70-30, 70 PT Anugerah Perdana Nusantara, 30 NU, ini dibalik. 70-nya NU dan segala macam itu dibangun oleh perusahaan itu sendiri. Kenapa nggak memilih itu? Saya nggak tahu namanya apa ya, tapi saya dengar ada gitu. Ya, saya juga mendengar itu sih. Tapi saya yakin mungkin karena keburu konflik di dalam PBNU yang sedemikian meruncing itu sehingga prosesnya mungkin tidak bisa terjadi. Oke. Itu saya meyakini itu. Penundaan itu terjadi karena konflik ini sudah terlanjur meledak gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ditambah lagi dengan timeline yang semakin mepet di mana Desember ini sudah harus terjadi komitmen antara PBNU dengan pengelola. Ini kan betul-betul waktu yang tidak bisa dimundurkan lagi. Artinya nanti kalau memang tidak bisa dipenuhi bulan ini, semuanya kan restarting from zero. Iya. Jadi otomatis ini kan menjadi menjadi rush in hour gitu. Jadi harus bertarung dengan waktu. Yang saya bayangkan sekarang begini, Gus Isla ya. Sambil mendengarkan berbagai informasi tadi ini, saya membayangkan ada jalan keluarnya, ada pintu. Nanti kita ketemu di pintu yang terakhir tadi Gus Isla katakan. Tapi gini, bagaimana mau mencari pintu jika kemudian ada pihak yang telah terpenjara, tanda petik, istilahnya itu? Terborgol, tersandra. Sandra ini kan tersandra karena ada duit tadi itu. Ya. Saya bahkan mendengar ada pidato yang masih ada rekamannya. Bagaimana orang yang terlibat ini? Ini Puang nih jangan-jangan orang pejaten.
tahu semua. Itu bahwa dia mendapatkan itu. Saya terpaksa tidak menyebut namanya karena saya tidak bisa memutarkan di sini ya. Iya, iya. Tapi kalau saya ada pegang sekarang saya bisa. Kalau begitu ceritanya nggak bisa ketemu dong, maka kemudian konflik ini akan berkembang terus. Ya. Saya yakin Puang, apa yang saya usulkan tadi, daripada NU berkisruh terus seperti ini, mending dilakukan islah, rekonsiliasi. Caranya? Islah itu rekonsiliasi dan kemudian mempertemukan kedua pihak yang bertarung itu, dengan catatan semua itu dilakukan, konsesi tambang itu kembalikan saja ke negara. Dikembalikan ke negara. Kembalikan ke negara. Tapi pasti ada yang nggak mau. Terutama yang sudah menerima uang ijon di awal itu. Pasti, karena dia terbeban hutang. Kecuali dia mau jadi preman sekalian, preman bersorban. Atau si pemberi uang itu tadi mengatakan tak masalah. Kecuali dia banyak duit. Tapi kalau saya udah telanjur ngeluarin uang 40-70 miliar misalnya kepada orang lain, tapi ternyata dibatalkan sepihak, kalau saya mau ngamuk saya. Apalagi kalau membayangkan ternyata di lahan konsesi itu isinya daging semua. Wah, parah ini kan. Iya, betul. Jadi kalau buat saya ya, dari apa yang terjadi di PBNU setelah saya tahu banyak hal, sesuatu yang terjadi di balik layar dan berbagai orang ketika saya datangi, saya akhirnya berusaha melakukan investigasi. Saya ketemu dengan banyak orang, simpul-simpul yang kemudian pernah terlibat dalam urusan tambang ini. Saya datangi satu persatu dan bercerita banyak. Saya kemudian diberi pelajaran gitu, bahwa saya tidak lagi mau percaya 100% terhadap jubah-jubah kesalehan itu. Itu prinsip saya, Puang. Saya boleh berhusnuudzon, berprasangka baik, tapi saya harus menyisakan residu setidaknya 15% untuk berprasangka jahat, berprasangka buruk. Suudzon harus saya sisakan di dalam kepala saya, karena ternyata apa? Semua kejahatan yang dilakukan dengan jubah agama itu akan berusaha berkesan terhormat. Ini yang terjadi di PBNU. Persoalan tambang ini kan guliran uang, patgulipat uang, puluhan miliar jumlahnya, yang dikantongi oleh hanya segelintir orang. Dia mempertaruhkan organisasi yang didirikan oleh para ulama yang tawadhu, berilmu, ahli ibadah, dan seterusnya untuk kemaslahatan umat, tapi tiba-tiba ditelikung hanya untuk menjadi penumpang gelap. Ini yang membuat saya nangis, Puang.